Ada satu fase dalam hidup ketika seseorang tidak benar-benar ingin pergi kemanapun, tapi juga tidak sanggup pulang ke dirinya sendiri. Di fase itulah Emir sering berhenti di sebuah toko kaset bekas di sudut kota. Bukan karena ia ingin membeli apapun, melainkan karena di tempat itu, waktu terasa berjalan lebih pelan. Seolah dunia lupa menagih apapun darinya. Emir berusia 27 tahun. Seorang copywriter yang hidupnya dipenuhi kata-kata. Ia tahu bagaimana membuat kalimat terdengar meyakinkan, bagaimana menyentuh emosi orang lain, bagaimana menjual mimpi yang bukan miliknya. Namun setiap kali ia mencoba menuliskan perasaannya sendiri, layar laptopnya selalu kosong. Di toko kecil itu, Emir tidak pernah terburu-buru. Ia membuka satu persatu kaset lama, membaca judul lagu seperti membaca potongan hidup orang lain. Tangannya berhenti lama di sampul yang warnanya sudah pudar, lalu meletakkannya kembali, tanpa pernah memutarnya. Rasha memperhatikan itu sejak pertama. Rasha berusia 24 tahun. Penjaga toko kaset dan vinil bekas yang jarang didatangi orang. Ia mencintai hal-hal yang bergerak pelan. Lagu lama, suara jarum piringan, dan keheningan yang hanya pecah oleh musik. Banyak yang bilang hidup Rasha terlalu sederhana, terlalu sepi, terlalu ketinggalan zaman. Tapi Rasha tahu, di dunia yang berisik, ada orang-orang yang hanya ingin didengarkan. Sore demi sore, Emir datang. Kadang hanya duduk, kadang berpindah rak, kadang menatap hujan dari balik kaca toko. Rasha tidak pernah bertanya. Ia hanya memutar lagu. Lagu yang tidak populer, tidak viral, tidak berusaha menyenangkan siapapun. Mereka duduk bersebelahan, tanpa merasa perlu mengisi keheningan. Di tempat itu, tidak ada yang menuntut Emir untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Tidak ada target, tidak ada revisi, tidak ada klien. Dan Rasha, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak merasa sendirian menjaga sesuatu yang ia cintai. Hari-hari berjalan seperti itu, pelan, hening, jujur. Sampai suatu sore, dunia kembali mengetuk. Emir menerima tawaran pekerjaan baru. Posisi lebih tinggi, gaji lebih besar, kota lain. Kesempatan yang, menurut semua orang, terlalu sayang untuk dilewatkan. Di hari yang hampir bersamaan, Rasha mendapat kabar bahwa toko kecilnya diminati investor. Harga tanah naik. Nilainya tak masuk akal untuk ditolak. Dua keputusan besar. Dua arah berbeda. Dua pertanyaan yang sama. Apakah ini tentang berkembang? Atau hanya cara halus untuk melarikan diri? Emir mulai gelisah. Ia datang ke toko Rasha lebih sering. Namun kali ini matanya tidak lagi tenang. Tangannya tetap membuka kaset. Tapi pikirannya melayang jauh. Rasha juga berubah. Ia masih memutar lagu. Tapi jarinya ragu-ragu saat memilih. Seolah takut ini akan menjadi lagu terakhir yang ia putar di tempat itu. Tanpa pernah mengatakannya. Keduanya sesuatu akan berakhir. Di suatu sore yang lebih sunyi dari biasanya, Rasha memutar satu kaset lama. Lagu yang tidak menawarkan jawaban, hanya kejujuran. Dan di tengah lagu itu, Emir akhirnya mengerti. Selama ini ia bukan kehilangan kemampuan menulis. Ia hanya terlalu sibuk menulis untuk dunia, sampai lupa mendengarkan dirinya sendiri. Rasha pun menyadari sesuatu yang lain. Kesederhanaan bukan berarti ketakutan. Kadang, ia justru bentuk keberanian paling jujur. Beberapa hari kemudian, keputusan diambil. Emir menolak tawaran besar itu. Ia memilih pekerjaan yang lebih kecil, lebih sunyi, namun membuatnya bisa bernapas. Rasha mempertahankan tokonya. Namun kali ini, ia membuka pintu lain. Menjual kaset hasil kurasinya secara daring. Membiarkan musik pelan itu menemukan rumah-rumah baru. Tidak ada perayaan. Tidak ada janji masa depan yang diucapkan dengan suara lantang. Hanya satu sore yang terasa ringan. Emir datang seperti biasa. Rasha memutar lagu seperti biasa. Mereka duduk bersebelahan. Dan untuk pertama kalinya, Emir memutar kaset yang ia pegang. Lagu mengalun. Tidak sempurna. Tidak megah. Tapi jujur. Dan sebelum toko itu tutup, satu kalimat sederhana terucap.
Bukan sebagai rencana besar, melainkan undangan kecil untuk tetap tinggal. Besok kita lanjut di sini lagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tapi untuk saat itu, mereka tahu satu hal. Kadang, hidup tidak meminta kita berlari lebih jauh. Ia hanya meminta kita berhenti sebentar dan berani mengakui apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan itu sudah lebih dari cukup.